Metafor tidak akan mampu menjawab soal peribadatan. Bahwa metafor tidak akan mampu soal bagaimana sesungguhnya frekuensi mata, frekuensi suara, frekuensi udara, dan frekuensi hati itu ketemu. Nah, itu yang disebut dengan jangan putus silaturahim. Sedalam itu gitu sesungguhnya yang sedang terjadi. Jadi poin dari pembentukan model metaverse ini kan ujungnya adalah saya menyebutnya sebagai khilafah materialisme. Khilafah materialisme. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan talibnya pengarsil. Alhamdulillah sehat walafiat barokah. Amin amin amin. Nah, Bang, ini banyak alkisah di pagi hari ini ya. Orang tanya ini Ibu Menteri ini tambah hutang lagi enggak tanggung-tanggung di 991 triliun. Itu neto tuh. Neto ya, waduh. Kalau bruto berarti lebih besar. Gitu ya. Tapi kok dalam speech atau dalam sosmed kemarin juga di sosmed Deddy Corbuzier memberikan sebuah keyakinan negeri ini bisa dan bisa bayar hutang. Tapi rakyat kan garuk-garuk. Kalau negeri utang, kita utang juga katanya. Maka ojol membuat rakyat menjadi pada benjol ini. Utang-utang online ini. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di negeri kita ini? Literasi apa yang sedang berjalan? Covid kah? Atau memang bagian dari kemajuan? Bahkan buat ibu kota baru yang kita nggak perlu-perlu amat sekarang menurut banyak orang gitu. Bagaimana Bang? Silakan awal dari kisah kita pagi ini. Kalau soal utang, berita yang tadi dibacakan sudah membuktikan bahwa utang baru yang neto 999,1 itu dipakai untuk menutup utang lagi. Jadi dengan kalimat untuk menutup defisit. Kalau menutup defisit itu berarti ada keseimbangan primer yang keseimbangan primernya negatif istilahnya. Apa yang disebut dengan keseimbangan primer? Pendapatan negara tidak cukup untuk membayar bunga. Sehingga dia menciptakan utang baru untuk membayar bunga dan pokok. Jadi untuk bayar bunga aja nggak bisa tuh APBN. Itulah yang dituding sejak awal oleh pihak luar bahwa pendapatan negara itu lemah, rendah gitu. Nah, ketika dia bisa bilang bahwa utang bisa dibayar, yaitu tadi masih ada sumber daya yang mereka bisa garap untuk menjadi bagian dari pembayaran utang gitu. Salah satu contohnya kemarin ketika berusaha membatalkan ekspor batu bara, kan diprotes oleh beberapa negara juga dan oleh kalangan pemain batu bara, sampai akhirnya dibuka lagi tuh ekspornya gitu. Baru berapa hari kan katanya 1 bulan kan, ini tanda 10 hari cuma. 10 hari cuma. 10 hari. Nah, itu kelihatan bahwa negara tidak berdaya menghadapi tekanan kekuasaan pemodal di negara luar untuk soal itu. Gitu. Nah itu sementara kalau dia bilang ini untuk membiayai ibu kota baru, itu lagi-lagi ada kesenjangan aspirasi namanya. Jadi kalau pakai bahasa kebijakan publiknya, akuntabilitas publiknya rendah gitu. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas publik rendah? Antara kebutuhan masyarakat, aspirasi masyarakat dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah itu terjadi kesenjangan. Maka terjadilah apa yang saya sebut sebagai akuntabilitas publik pemerintah itu rendah. Apa yang dimaksud akuntabilitas rendah? Yaitu tadi soal amanah. Bahwa amanah masyarakat itu bukan soal ngebangun ibu kota baru, tapi soal bagaimana mengatasi ketertindasan, mengatasi kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan misalnya.
Itu yang diperintahkan oleh konstitusi. Tapi kan nggak dijalankan adalah membangun ibu kota baru gitu. Itu kalau dilihat dari perspektif itu gitu. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat yang sedang terjadi apa nih kalau di tengah masyarakat kayak gini dengan utang pemerintah dan utang, ya karena ada paradigma yang salah dalam kebijakan pemerintah. Seperti saya bilang, mestinya ketika pemerintah sadar dia bisa meminjam uang dari BI dengan bunga 0%, nggak usah ciptakan surat utang, ambil aja semuanya dari BI, kan bunganya 0%. Oh. Iya kan? Satu, yang kedua ada prinsip lain. Setiap uang yang dicetak oleh pemerintah kan pada hakikatnya tertulis sebagai uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya cetak aja uang dalam rangka membuat proyek. Nah, tapi ketika bilang cetak uang untuk buat proyeknya bukan proyek subjektif. Misalnya proyek subjektif itu bangun ibu kota negara walaupun bikin undang-undang gitu ya. Tapi proyek yang menyelesaikan masalah masyarakat, proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, proyek yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, misalnya atasi pengangguran gitu, atasi kemiskinan gitu. Itu misalnya. Contohnya lagi, Anda sudah membiayai 114 triliun untuk Menteri Kesehatan. Kementerian Kesehatan, bukan Menteri. Untuk Kementerian Kesehatan. Ya. Itu kan indikatornya mestinya kedaulatan negara di bidang kesehatan meningkat. Dalam faktanya kan malah kita tergantung. Contoh sederhananya apa? Kita tidak pernah dengar bagaimana nasib vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Tapi terus kita impor. Itu kan nggak beres. Nah, ini juga Bang, urusan ini ya, vaksin dan penelitian. Ini orang jadi garuk-garuk kepala. Alih-alih kita menunggu vaksin merah putih. Tapi tahu-tahu lembaga riset sekelas Eijkman pun diobok-obok tanpa persiapan yang matang gitu. Oke lah kalau ada BRIN, ada sebuah peta atau blueprintnya kemana ini arahnya. Tapi alih-alih kita dapat vaksin nasional, apa yang terjadi sebenarnya di dunia riset ini yang menjadi tidak independen? Ini kan orang riset itu macam seniman yang luar biasa. Diganggu ini iramanya kan akan berubah. Budaya kerjanya lain gitu. Bagaimana Bang? Mereka tidak memahami apa itu kepekaan akademik sama kepekaan politik gitu. Mereka langsung menyatukan bahwa kepekaan akademik bisa menjadi kepekaan politik. Itu benar sepanjang kebijakannya memang berpihak pada masyarakat. Tapi sepanjang kebijakannya subjektif, maka orientasi akademik tidak bisa menjadi orientasi politik. Tapi ketika orientasi politik dimasukkan ke dalam orientasi akademik, maka yang terjadi adalah ambisi menggunakan lembaga-lembaga riset untuk hajat kepentingan politik gitu. Beda ini, saya melakukan itu ketika saya menjadi pejabat gitu ya. Bahwa basis kita mengambil kebijakan itu harus berbasis akademik. Dan salah satu indikator kebijakan akademiknya adalah dia menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat sehingga kita menjalankan amanah gitu logikanya. Tapi ketika kepentingan politik diberikan muatan pada kepentingan akademik dan kepentingan politiknya bersifat subjektif, maka yang terjadi adalah kepentingan segelintir orang. Itu logikanya dulu dibangun dulu di situ. Nah, mari kita berpikir positif misalnya, ketika didirikan BRIN gitu ya, Badan Riset Nasional gitu. Kita positif. Positif kita adalah ini disatukan seluruh badan riset dalam rangka peta jalan penelitian di Indonesia. Oke, kalau mau arahnya begitu sekarang pertanyaan, ini pendekatannya politik atau pendekatannya akademik? Karena ini riset nih. Karena ini riset. Nah, ketika sampai pada kepentingan riset, maka persoalan risetnya menjadi, ini risetnya untuk riset hajat hidup orang banyak, atau riset untuk yang namanya komersial. Nah, ini harus ditanya lagi seperti itu. Kenapa? Karena dalam kebijakan ekonominya semuanya sudah liberal. Lalu Anda mau bikin riset hajat hidup orang banyak di mana? Karena semuanya sudah lepas ke liberal. Logika politik sama logika akademiknya ketemu nggak di situ? Nggak, susah. Nggak ketemu. Susah. Ketawa panjang deh saya. Nggak nyambung. Contoh sederhana. Ketika vaksin mau diberikan ke rakyat Indonesia, baik apakah itu karena bantuan maupun karena kita impor gitu.
data siapa yang dipakai? Data BPS atau data KPU? Data KPU. Satu. Kenapa? Karena Kementerian Kesehatan menyatakan kapok saya menggunakan data BPS. Kalau kapok saya menggunakan data Kemenkes sendiri. Kan kacau kan? Ya, lucu. Ya. Lucu. Lalu KPK menyatakan, ini desa fiktif, bansos fiktif, berpotensi merugikan negara sampai 126 triliun. Sementara Kemensos juga menyatakan, ini penerima bansos fiktif banyak. Itu jadi data mana kita pakai? Bentar lagi meledak lagi nih, karena 2023 kan mulai data persiapan 2024 itu juga. Artinya lagi-lagi, hal ini kita pakai dalam perspektif penelitian gitu, penelitian. Maka penelitian tadi bukan dipakai dalam rangka kepentingan politik, tapi dalam rangka mengambil tingkat akurasi dan aktualitas yang ada di masyarakat. Itu yang mestinya diambil. Jadi kalau BRIN-nya sendiri sudah diberikan muatan politik, maka riset tadi riset politik bukan riset akademik. Saya pernah menyebut bahwa doktrin politik Amerika adalah dogma akademik mereka. Saya pernah menyebut itu gitu. Karena memang mereka ketika mereka memutuskan kebijakan politik mereka untuk tetap menjadi adidaya global superpower, mereka harus melihat peta masalah kayak apa. Lalu mereka mengarahkan peta masalah itu untuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu memang dilakukan. Saya ulang, doktrin politiknya Amerika menjadi dogma akademiknya. Artinya, Amerika. Bang, nanti... lanjut. Kalau ini yang diambil contoh, maka pertanyaan besarnya menjadi, apakah problematik di dalam negeri itu benar? Nah, mereka menyadari bahwa harus ada titik temu antara doktrin akademik dan doktrin politik dengan dogma akademik. Jadi harus ketemu dulu nih berbicara. Dalam bahasa yang sederhana, ketika kebijakan politiknya berbasis akademik, maka dia sesungguhnya dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat terbesar. Amerika tidak dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat yang terbesar. Amerika sedang menjawab kebutuhan para pemilik modal besar-besaran dalam rangka memang mendikte seluruh dunia. Makanya mereka bikin kayak gitu. Jadi nggak usah heran kalau Amerika menggunakan doktrin akademik mereka menjadi doktrin politik mereka menjadi dogma akademik mereka, nggak usah heran. Bahasa kopi. Kenapa mereka harus melindungi para investornya? Harus melindungi segelintir orang kaya di Amerika yang status bilang stadium 4 itu ketimpangannya, rasialismenya juga sudah stadium 4 sampai stadium 4. Dan mereka keluarkan kebijakan itu, maka perguruan tinggi ternama itu juga akhirnya ngikut seperti itu. Seperti misalnya ketika bagaimana Huntington menyebut the class of civilization. Itu kan karena mereka memang bermaksud menempatkan dirinya sebagai adidaya dan didukung oleh kekuatan akademiknya dalam ini Harvard dan berbagai universitasnya, lalu didukung oleh kebijakan politiknya. Nah itu kelihatan ada bisa dilihat dengan sederhana kok. Itu kalau di Amerika, bagaimana doktrin politik menjadi dogma akademik, itu bisa dilihat dengan sederhana. Kita pindah ke Indonesia. Apakah Indonesia mau bikin seperti itu misalnya? Bahwa doktrin politiknya sama dengan dogma akademiknya. Saya tanya balik, provinsi mana yang kerjasama dengan universitas di tempatnya? Ada nggak? Ada satu, susah nyarinya. Mungkin nanti ada kampus atau yang bikin penelitian kerjasama sama BRIN itu penelitian tentang presidential threshold sehingga menjadi keputusan. Nah, itu kan yang sederhana saja lah gitu ya. Nah ini kan karena kepentingan juga ini masalah yang satu ini. Lanjutan. Jadi contoh sederhana. IPB dipakai untuk meriset tentang pelanggaran-pelanggaran kebakaran hutan, pelanggaran-pelanggaran tentang lingkungan hidup. Pemerintah pakai nggak? Padahal jelas IPB, terang benderang itu di IPB. Kerjasamanya adalah kerjasama BPK dengan IPB. Pemerintah nggak pakai, itu ditendang malah dilecehkan. Apa buktinya? Banyak sekali kasus Sinarmas misalnya. Ketika begini jatuhnya aja beda. Kasus Freeport misalnya, jadi beda. Bahkan ada yang dikasih modal akhirnya ngebakar hutan. Gitu. Justru, jadi maksud saya, untuk indikator kecil saja, pemerintah bisa mengenyampingkan hasil riset sebuah universitas. Itu hasil riset yang dipakai oleh BPK. BPK menggunakan dasar hitung-hitungan untuk bicara tentang kerugian berdasarkan global climate change, kerugian lingkungan hidup, dirupiahkan berapa gitu. Kan itu tidak dipakai. Ada 2 kasus dia yang paling tidak yang ada di depan mata kita yang teringat gitu. Belum lagi kasus lain, belum lagi kasus yang Chevron yang macam-macam itu gitu di Riau sana gitu ya. Nah,
Lalu pertanyaan saya, ini saya ngambil benchmark Amerika, benchmark Jepang. Kalau benchmark Jepang, itu tiap provinsinya mendayagunakan universitasnya. Jadi universitas di sana itu merupakan kebun pengetahuan untuk dia gali apa yang bisa dia kembangkan. Bandung punya ITB, Provinsi Jawa Baratnya, itu kerjasama nggak dengan ITB dan Unpad dalam rangka ngebangun perkembangan Jawa Barat? Enggak. Jawa Timur punya UNER sama ITS. Jawa Timur kerjasama nggak sama UNER dan ITS dalam rangka ngebangun kebijakan publiknya berbasis akademik? Enggak juga. Masing-masing. Saya pergi ke Riau, karena saya beberapa kali bicara di Universitas Riau misalnya, beberapa tahun lalu. Iya, Universitas Riau dipakai oleh Provinsi Riau. Tapi pribadi-pribadinya, bukan institusinya. Buat menyelesaikan anggaran ya. Di Jawa Tengah ada Undip, ada UGM misalnya. Dipakai nggak sama Provinsi Jawa Tengah? Apalagi UGM sama yang namanya Kesultanan Jogja. Dipakai nggak untuk itu? Kan nggak ada. Jadi ada kesenjangan akademik dengan kesenjangan politik. Dan kalau itu mau disatukan oleh BRIN, maka BRIN mesti lebih dulu menyelesaikan bagaimana hubungan relasi antara universitas dengan yang namanya kebijakan politiknya. Kalau kayak gitu berarti harus diberesin dulu partai politiknya, karena partai politiknya itu masalah. Sedangkan pucuk dari payung ini semua ada unsur partai politiknya, itu kan. Iya. Jadi masalah. Apalagi itu. Terus Anda ulang tahun tapi yang dikasih penghargaan oleh Muri soal masak-memasak, kan aneh. Luar biasa. Seolah-olah udahlah jangan main politik, main masak-memasak aja kan gitu. Itu buat saya itu bukan penghargaan, itu kacau itu. Itu sebuah bahasa lain dari keadaan yang ada sekarang. Satire yang luar biasa itu. Satire dari Jaya Suprana itu. Bang, ini ngadepin negeri yang orang itu berharap biasanya dengan DPR. Bahkan orang juga berharap sebenarnya dengan pers. Saya baru paham itu bahwa di Dewan Pers itu bilang pers sendiri sekarang tuh dipercaya oleh pembacanya tuh hanya 40%. Entah nih pembicaraan kita dipercaya seberapa persen ini. Sebuah penelitian yang ada tuh Dr. Mustopo kalau nggak salah. Kepercayaan masyarakat ini kepada siapa ya? Kalau saya sih kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada yang bilang Allahmu itu lemah, ini jadi sebuah masalah hari-hari ini. Apa yang Bang Ihsanuddin lihat, percaya pada siapa dan mau bagaimana? Banyak orang bingung sekarang nih, Bang. Zaman bingung sekarang nih. Ya itu yang saya bilang fuka. Fuka, emang ada penelitiannya gitu, Bang. Emang zaman akan ada. Itu jadi era ini era fuka, era volatile, era uncertainty, era kompleks dan era ambigu. Nah, salah satu indikatornya tadi kepercayaan masyarakat itu 40% itu ketinggian ya rasanya. Oh gitu. Itu dengan pers supaya masih walaupun ada pers. Untuk membentuk opini masyarakat orang masih dipimpin oleh TV gitu ya. Tapi orang tahu bahwa yang namanya pers sudah menjadi bagian dari oligarki, sudah menjadi industri media tepatnya. Nah disitulah kesalahan sistem lagi. Mestinya ada sebuah lembaga pers itu menjadi lembaga publik yang memang bicaranya kepentingan publik, bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah. Kita punya penyiaran publik, ada TVRI, ada RRI misalnya. Tapi Anda lihat, boleh nggak kritik di situ? Wah, bisa. Diganti itu, direkturnya kemarin diganti. Boleh nggak bicara kritis di situ? Nggak bisa, nggak boleh. Karena mereka langsung bermain pada anggaran. Kalau lo kritik-kritik gue nggak kasih anggaran, gue persulit anggaran lo. Itu politik anggarannya dahsyat. Di situ kelihatan kesalahan sistem, kesalahan karakter, kesalahan kepentingan. Di situlah industri media memang tergantung sekali pada kekuatan modal. Dan itu era sudah terjadi sejak yang namanya awal abad 21, di mana terjadi pergeseran peran pers dari lembaga yang bermaksud memenuhi hajat hidup orang banyak di bidang pemberitaan, di bidang informasi, menjadi lembaga pembentuk opini bagi kepentingan modal. Dalam kerangka vaksin misalnya, sejumlah produsen vaksin itu belanja medianya luar biasa kalau data saya punya. Mereka belanja media, mereka bicara tentang lembaga-lembaga pengaruh, mereka bicara tentang ke sejumlah orang-orang cerdas cendekia, orang bicara juga ke kelompok tertentu.
Semuanya dalam rangka mengarahkan masyarakat untuk menerima vaksin mandatori. Untuk menerima pemaksaan vaksin itu gitu loh. Nah, itu terjadi di era sekarang. Nah, lalu masyarakat bilang, iya kita tidak lagi bisa percaya. Lalu bagaimana yang percaya? Mereka bermain di media sosial. Media sosial juga kan punya masalah. Apakah beritanya bisa dikonfirmasi, bisa divalidasi, dan bisa diverifikasi? Untuk mencegah yang namanya hoax, itu, gitu. Untuk mencegah yang namanya fake atau false truth gitu ya. Kepalsuan yang dibenarkan. Iya, false truth itu kan, teori yang baru yang ada. Ya kan saya pernah bilang, sesungguhnya kalau kita memang bicara dalam basis accountability yang tinggi, gitu, public accountability yang tinggi, atau kita bicara kekuasaan dengan amanah yang tinggi, maka yang benar adalah bagaimana kita menjangkau kepercayaan, trust seeking the truth seeking the trust, gitu ya. Bagaimana kepercayaan itu menjangkau kebenaran, bagaimana kebenaran menghasilkan kepercayaan. Kan begitu dia imbuhannya. Apa artinya? Artinya ketika masyarakat dalam posisi 40% percaya pada media, dan kemudian yang terjadi bukan trust seeking the truth seeking the trust, luluh lantaknya sistem pertahanan sosial tuh. Nah, ketika luluh lantak sistem pertahanan sosial ketemu dengan luluh lantaknya sistem ketahanan kesehatan, maka sesungguhnya masyarakat itu rentan. Dan ketika masyarakat itu rentan ditambah lagi dengan perekonomian seperti kita cerita tadi, maka sesungguhnya negara itu rentan. Nah, tingginya tingkat kerentanan negara itu gitu ya, itu dekat dengan kegagalan pemerintahan. Oh, itu saya ngomongnya udah lama tuh yang begitu. Untuk ini ada yang bisa kita pelajari dari peristiwa Kazakhstan nggak? Menarik nih. Ini kan ibu kotanya juga pindah, minyaknya juga luar biasa, dan ada di balik-balik itu ada balik. Ini kalau kita lihat sebuah sandiwara di sana tuh unik juga. Gimana Bang melihatnya? Pelajaran di sana. Saya ngikutin sampai akhirnya dialog Putin sama Biden itu juga seru gitu. Bahkan para petingginya dialognya sampai 8 jam tapi belum menghasilkan apa-apa gitu. Dan menariknya justru yang sibuk itu Rusia sama Amerika. Oh, itu dia. Jadi kayak macam bagi-bagi kue atau gimana gitu. Seperti di Syria sekarang kan boleh Amerika kosong, tapi pangkalan-pangkalan minyaknya semua isinya Amerika kan. Dan menariknya lagi, selain soal bicara pangkalan minyak, mereka juga bicara nuklir jarak menengah. Nah, ini dia. Nyambung lagi ke Ukraina ya. Ini gila ini. Dipergelarkan betul bahwa soal invasi, intervensi, dan campur tangan gitu ya, intervensi. Itu dibuktikan terbuka di Ukraina apa di Kazakhstan gitu. Di Ukraina juga sama seperti itu gitu. Itu kan dahsyat ini. Jadi artinya, kalau kita lihat situasinya begitu gitu ya, ini kok orang begitu ya, mereka masing-masing menunjukkan Ukraina begitu, Kazakhstan begitu. Ini apa sebenarnya yang sedang menunjukkan? Kalau kita tanyanya begitu, maka sesungguhnya bohong itu cerita tentang kemerdekaan itu tidak ada campur tangan pihak asing, itu bohong. Itu. Kedaulatan, bahwa hak asasi, jangan saya bilang hak asasi manusia deh, hak asasi negara. Kan gitu kan kalau Putin tinggalin? Ya dong, kalau kita bisa bicara hak asasi manusia, mestinya kita naik juga dong ke hak asasi negara. Salah satu bentuk hak asasi negara itu apa? Pelaksanaan kedaulatan tidak diganggu oleh pihak asing. Kan dalam faktanya enggak. Iya, kita perlu batu bara aja baru di stop 10 hari, Jepang udah ngamuk sama Korea lagi. Negeri sahabat lagi ngamuk. Iya. Mau dikirim gitu artinya, betapa banyak sesuatu yang bersifat false truth, kebenaran palsu. Ketika kebenaran palsu itu tergelar, kita lihat tergelar habis gitu di dunia di panggung global gitu ya. Lalu tergelar juga di panggung regional, di panggung internasional, sampai pada level sosial dan komunitas. Maka di situ bukti bahwa sesungguhnya kemajuan teknologi itu tidak menjamin bahwa kebenaran hakiki itu dijunjung tinggi. Itu logikanya. Disitulah kemudian tentang pentingnya silaturahim tatap muka untuk menjamin bahwa tidak terjadi false truth atau fake atau hoax. Kenapa? Karena frekuensi mata itu, gitu ya, frekuensi mata yang muncul dalam tatap muka itu sekaligus menceritakan tentang bahasa tubuh. Antara frekuensi mata yang muncul dari frekuensi suara, frekuensi mata, frekuensi udara, dan kemudian bahasa tubuh, itu orang bisa baca tentang kebenaran yang disampaikan oleh seseorang.
Wah. Itulah silaturahim. Tapi pendapat Bang Ihsan ini ditentang ini sama metaverse ini yang ke depan akan iya, berubah. Pasti. Tangan itu. Metaverse sesungguhnya dalam rangka, kan Anda tahu nggak isu besar di balik metaverse itu apa? Apa, Bang? Sexual harassment. Oh, begitu. Isu besar. Jadi orang nanti akan dengan mudah menggunjingkan perempuan gitu ya. Saya ingin belanja perempuan. Sorry to say, saya ngomongnya sorry to say nih. Kenyataan dunia. Astagfirullah. Itu isu besar di balik metaverse itu soal hubungan lelaki sama perempuan loh. Jadi bukan soal bagaimana seseorang pergi ke sebuah super swalayan gitu ya, seperti saya nggak usah sebut deh, pokoknya seperti satu grocery besar gitu ya, belanja ke sana, dia nggak usah pergi kemana-mana, dia cuma aplikasikan metaverse gitu ya, lalu di si swalayan juga sudah ada di aplikasi metaverse, lalu dengan pakai kacamata, dengan menggunakan sarung tangan, dia belanja, dia pilih barang X yang jenisnya ini, X-nya saja bisa punya ragam. Oh, saya tidak mau ngambil yang ini, yang si barang X ini, tapi saya mau ngambil barang X yang ini, gitu, misalnya. Ya. Lalu dia pilih lagi barang Y dengan pilihan dia, dengan barcode segala macam sudah selesai, lalu kemudian dibaca dengan sistem kamera bahwa ini jumlahnya sekian, dia cuma tinggal menghubungkan dengan cryptocurrency-nya, sesuai dengan uang yang dia punya di bank, dia bilang, oke, saya bayar, maka barang 1 jam kemudian datang ke rumahnya. Sampai dia pergi ke swalayan, sampai dia pergi ke supermarket modern gitu ya. Itu gambaran metaverse. Atau saya mau pergi ke Raja Ampat, maka saya pakai kacamata, saya gunakan yang namanya sarung tangan, saya bilang saya mau pergi ke Raja Ampat, maka dia keluarkan biaya semuanya. Dia bayar posisi itu, bagaimana pergi ke sana ke Raja Ampat, maka dia bisa menyaksikan Raja Ampat secara metaverse gitu. Itu ke tournya, wisatanya. Itu bisa terjadi. Atau saya mau pergi misalnya ke Mekah gitu. Saya mau tawaf gitu. Cukup dengan menggunakan kacamata dengan sapu tangan, dengan sarung tangan, maka dia ikut tawaf. Lalu dia ikut sa'i. Sudah selesai. Ada lagi ulama apa itu terjawab? Ya, lah. Untuk yang saya bilang hybrid antara dunia nyata sama dunia virtual. Untuk dagangan bisa, tapi untuk yang namanya peribadatan nggak bisa. Kan nggak bisa kan? Itu yang saya sebut bahwa namanya teknologi tidak bisa menjawab relasi kolbu, relasi pikiran, relasi tindakan satu kesatuan itu nggak bisa terjawab secara utuh. Karena memang metaverse tidak pernah bisa menjawab soal keimanan. Metaverse tidak bisa memenuhi rasa cinta sejati. Metaverse tidak bisa memenuhi sesuatu yang bersifat humanis gitu. Nggak ada di situ. Nah, di situ kita mesti tahu bahwa saya bilang nih, kalau metaverse ini akan terjadi sekitar 3 tahun, paling lama 4 tahun deh, 4-5 tahun lagi. Tapi paling cepat nih akan terjadi nih, karena semua 7 perusahaan itu sudah menyiapkan diri. Anda bisa lihat yang namanya Facebook, Anda bisa lihat yang namanya Google, Anda bisa lihat yang namanya Apple, Anda bisa lihat yang namanya Microsoft, Anda bisa lihat yang namanya Binzen, Anda bisa lihat yang namanya Tencent, semuanya sudah arahnya ke sana, ke metaverse. Cuma 7 perusahaan. Dan bank sentralnya bukan BI, bank sentralnya lain. Bukan. Itu yang jadi karena masalah, mereka kan? sudah menggunakan payment system sendiri. Itu yang saya bilang dengan metaverse, yang terjadi adalah central banking shadow yang menekan the real central banking. Apa artinya? Kan diambil alih kekuasaan negara berarti kan? Negara, mereka lah yang berkuasa semuanya nanti. Ya, dan itu berarti soal mata uang kan? Nah, jadi bukan hanya soal payment systemnya, bukan hanya sistem pembayarannya, tapi juga soal mata uangnya. Nah, itu tantangan kita ke depan nih, yang saya belum lihat bagaimana pemegang otoritas gitu ya, itu menjawab ke metaverse ke depan. Dan metaverse hanya bisa berjalan kalau di orang tadi ada pengidentifikasian. Ihsanuddin Nursi hanya bisa ikut metaverse kalau dalam tubuhnya ada pengidentifikasian bahwa dia memang Ihsanuddin Nursi. Bukan hanya karena Anda pegang HP. HP-nya Ihsanuddin Nursi bisa dipegang oleh siapapun. Tapi apakah itu betul-betul Ihsanuddin Nursi? Tergantung apakah dalam tubuh Ihsanuddin Nursi sudah pengidentifikasian apa belum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengidentifikasikan bahwa itu sungguh-sungguh Ihsanuddin Nursi atau itu sungguh-sungguh Ihsan Talib? Masukkan chip ke dalam tubuh manusianya. Orang plat nomor mobil aja akhir tahun besok ada chipnya kok. Berarti kan ada chip kan? Iya kan? Nah, itulah yang saya sebut 5G.
5G. Karena hanya bisa berjalan dengan 5G. Kalau masih di bawah frekuensinya, merelasikan pengidentifikasian bahwa itu ihsan tali berhubungan dengan gadget yang berhubungan dengan BTS berhubungan dengan yang namanya satelit. Itu kan perlu kecepatan. Kalau Anda masih pakai 4G atau Anda pakai di bawah 5G, lamban sekali. Orang malas nih, lama banget sih kan gitu kan. Kita buka HP aja lama-lama malas, atau buka laptop lama-lama aja malas. Ngapain sih lamanya prosesnya gitu. Jadi iOS-nya gitu ya, itu akan mendorong untuk lebih cepat. Nah itu hanya bisa dengan 5G. Apakah itu bahasanya Android atau itu bahasanya macam-macam ya, Microsoft itu macam-macam kelihatan. Tapi untuk bisa melakukan itu harus tetap ada pengidentifikasian pada yang bersangkutan. Nah sekarang pertanyaan, memang Anda mau diidentifikasi di begitu? Ya itu, enggak semua orang mau. Artinya di Eropa ini kalau Anda mau, maka sesungguhnya chip masuk ke dalam itu, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Dr. Mars, Universal Human Control System. Dalam bahasa saya, Global Human Control System, the MACBIS 666. Apa poinnya? Poinnya adalah, tapi di balik semua ini akan ada satu pemerintahan yang terbatas sekali pengelolaannya secara global, benar pemerintahan di satu tempat itu pada hakikatnya cuma perpanjangan tangan dari pemerintahan yang sangat tinggi itu, yang di atas itu gitu. Jadi strukturnya ada pemerintahan global, ada pemerintahan regional seperti fisik sekarang. Tapi ini pakai IT. Kalau sekarang kan mereka pakai basis PBB, mereka pakai basis Bank Dunia, mereka pakai basis IMF, mereka pakai basis WTO, mereka pakai basis Bank for International Settlement gitu ya. Caranya begitu mereka. Ini sekarang mereka pindah ke IT. Di IT itu penguasanya cuma 7. Itu situasinya yang terjadi lewat metaverse itu gitu. Sekarang kita siap nggak ngadepinnya? Kalau bagaimana kesiapan kita menghadapi itu gitu? Menghadapi situasi kayak gitu gitu. Nah, model begini mestinya kita hadapi dengan bagaimana Al-Quran menjawabnya. Tadi saya sepotong menjawab. Itu baru saya mau tanya. Metafor tidak akan mampu menjawab soal peribadatan. Bahwa metafor tidak akan mampu soal bagaimana sesungguhnya frekuensi mata, frekuensi suara, frekuensi udara, dan frekuensi hati itu ketemu. Nah itu yang disebut dengan jangan putus silaturahim. Sedalam itu gitu sesungguhnya yang sedang terjadi. Jadi poin dari pembentukan model metaverse ini kan ujungnya adalah, saya menyebutnya sebagai khilafah materialism. Khilafah materialism. Jadi ada khilafah keilahiyahan, sebagaimana Allah memerintahkan itu pada Adam sampai dengan Muhammad Rasulullah dan kepada umat Islam sedunia. Tapi kemudian model khilafahnya itu dipindah oleh mereka dengan istilah globalisasi berbasis teknologi sebagai khilafah materialisme. Itu perangnya. Itu makanya saya tidak pernah berhenti bicara, jangan salah loh, ini perang materialisme melawan keilahiyahan loh. Pemahamannya harus sampai di situ gitu maksud saya. Luar biasa, karena ini udah bukan orang sembarangan yang keceblos ya. Jenderal ada ahli pemikir, ada politisi yang kita anggap itu ya sekolahannya makan bangku sekolah udah cukup lah. Tapi terjebak pula kan masalah-masalah materialisme kayak begini gitu. Hampir seluruh masyarakat dunia dengan model riba, dengan model pendekatan materialisme kayak gini, itu terjebak habis. Saya kira dari sebagian besar penduduk dunia itu hanyut dalam materialisme. Walaupun kalau saya lihat ya, Israel, Swedia, Perancis, Belanda, saya hitung ada sekitar 15 negara maju gitu ya, negara-negara yang dalam kategori kelas atas gitu ya, kecuali Singapura ya. Itu sudah melakukan protes terhadap vaksin mandatori dan lockdown. Terbuka, dan itu yang turun masyarakatnya bukan ratusan orang, 1000 orang. Bahkan kalau di Israel pakai sebutan, ini kami tidak mau jadi budak modern katanya. Itu tegas itu spanduk mereka itu ketika mereka protes itu di Israel loh. Luar biasa. Jadi ada pemahaman yang mendalam dari mereka bahwa ternyata yang namanya vaksin mandatori itu arahnya tadi. Mengendalikan kehidupan mereka. Jadi pertanyaan mereka, lalu apa yang disebut dengan humanisme sebagai kebebasan sebagai bagian dari humanisme? Nah, mereka bertanya soal kebebasan. Kalau kita kan bukan bertanya soal kebebasan. Bahwa tubuh kita adalah kita sendiri yang bisa memanagenya, bukan orang lain. Kenapa kemudian kita serahkan pada orang lain? Itu sampai perdebatan kayak gitu. Muncul itu gitu. Luar biasa. Bang, udah 40 menit kita bincang ini. Saatnya kita akhiri. Karena memang tak akan pernah berakhir. Banyak orang menunggu.
apalagi hari ini yang disampaikan oleh Bang Ihsanuddin sehingga ngantuk kita hilang pagi-pagi katanya. Penutup kisah pagi ini, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Silaturahim itu tetap perlu. Frekuensi ini jangan diputus, apalagi ya, itu yang pentingnya. Apa Bang penutup kita pagi ini, Bang? Silakan Bang. Saya acap kali memahami masalah itu dengan teropong Al-Quran, gitu. Dengan teropong hadis. Kalau kita menggunakan teropongnya Al-Quran, menggunakan teropongnya hadis, maka kita melihat peta masalah itu jernih gitu. Jernih sekali. Allah tuh itu saya terkadang netesin air mata karena saya mendapatkan kejernihan dalam melihat masalah. Gitu. Tapi syaratnya satu, bebaskan kepentingan pribadi. Kita hanya bisa menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai teropong untuk melihat kenyataan gitu ya. Untuk memotret keadaan berdasarkan Al-Quran dan hadis gitu. Itu bisa kita lakukan kalau kita tidak punya kepentingan pribadi. Kepentingan subjektif kita hilang gitu di situ. Kali dibilang hilang, bohong deh. Minim gitu. Sangat minim. Itu artinya ketika kita melihat sesuatu dengan teropong Al-Quran dan hadis, maka benar kita nggak boleh ninggalin Al-Quran. Benar kita nggak boleh ninggalin hadis. Terutama karena memang hudalina sawabinat minal huda wal furqan kan. Jangan menggunakan kekuatan-kekuatan materialisme sebagai petunjuk kehidupan. Kan kita gunakan. Kan sejak awal saya bilang, kenapa kita bicara soal jaga jarak? Kenapa kita bicara soal pakai masker? Kenapa kita kemudian tidak boleh bersentuh tangan? Itu hudalina sawabinat minal huda wal furqan, atau itu kemudian hudanya materialisme? Makanya saya teriak-teriak wajah tua hiya lagi fator samawati sama dengan inna sholati wa nusuki wa mamati. Ini kita sedang pegang apa ini sesungguhnya kehidupan kita nih kalau kayak gini. Kenapa kita patuh pada yang namanya petunjuk-petunjuk yang menyesatkan? Kan gitu jadi pertanyaannya. Sementara kita diwajibkan sholat aja tidak boleh berjarak, ini tetap akibat pernah disuruh berjarak, maka kita berjarak. Sampai dengan sekarang sulit banget untuk merapatkan saf. Itu fakta, kita tidak tetap ada kesulitan karena dalam setahun kemarin kita sudah terbiasa. Saya pernah di satu masjid, bagus sekali masjidnya. Imamnya bagus sekali bacanya. Tapi soal saf itu nggak peduli tuh. Itu gimana tuh? Padahal itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Gitu. Kebiasaan. Itu karena keberhasilan tadi ada petunjuk lain yang dipakai oleh umat Islam dalam menjalankan. Ini dalam peribadatan loh, bukan dalam rangka muamalah loh. Dalam peribadatan saja mereka berhasil mengintervensi gitu ya. Mereka berhasil menginfiltrasi dan mereka berhasil melakukan yang namanya gangguan luar biasa gitu. Apalagi dalam muamalah. Kebayang nggak? Subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Kebayang nggak? Kalau dalam ibadah saja mereka berhasil mengacak-acak, maka dalam muamalah pasti mereka akan mengacak-acak lebih dalam. Dan itu yang mestinya kita jawab sekarang. Bagaimana perilaku ibadah kita itu tidak mereka acak-acak, dan dalam muamalah kita tetap pegang hudalina sawabinat minal huda wal furqan. Ini kita masih pegang asyhadu alla ilaha illallah kan? Kita masih pegang la ilaha illallah kan? Dan kemudian dengan Muhammad Rasulullah sebagai utusannya untuk akhlakul karimah kan? Dalam rangka kita mendapatkan nafsul mutmainah kan? Lalu kenapa kita masih pegang ke tempat yang lain? Itu gugatan-gugatan yang saya munculkan gitu. Kenapa kita tidak sadari bahwa ini sebenarnya bagian dari walantado anka Yahuda wa Nasrani tatabi'un gitu? Kenapa kita tidak sadari itu gitu? Bahwa itu akan terus berjalan sebagaimana Allah menceritakannya dalam Al-Quran. Ini yang terus terang saya risau sampai di sini. Saya risau sekali betapa namanya kaum kafir dan munafik bersatu untuk menghajar Islam, sementara Islam ini tidak bisa bersatu. Kan gitu ujungnya. Munafik dan contoh tadi tentang Amerika dan Rusia gitu ya. Mereka duduk bareng hanya mempertahankan kepentingan masing-masing dalam konteks bangsa lain gitu. Baik dalam rangka Ukraina maupun dalam rangka Kazakhstan. Itu kan seru. Makanya saya senyum. Ini gila bener nih pertontonan global ini kayak gini gitu. Sebentar pada saat yang sama si Cina tenang-tenang aja. Ngurusin terus kepentingan dirinya dan siap memasukin era metaverse gitu. Jadi ada sesuatu di mana bangsa ini senjang sekali pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pertarungan global gitu. Dan cuma sibuk untuk hal-hal yang tidak karu-karuan. Dan umatnya, warga negaranya yang mayoritas Islam itu hanyut dalam posisi yang tidak lagi memegang ajaran. Dan kita berhasil diacak-acak gitu. Saya jadi teringat ketika, subhanallah, astagfirullah sekali lagi. Saya teringat lagi omongan saya di depan para orang-orang cerdas cendekia.
sesungguhnya bangsa ini mau dibawa kemana? Kalau pertarungan strategis kayak gini kita abai. Sama seperti saya bicara di beberapa kementerian, padahal saya pembicara tunggal loh. Dan saya berharap pembicara saya sebagai pembicara tunggal itu dirontokin sama mereka. Kan biasa tuh, saya suka bicara kayak gitu, rontokin pendapat gua kalau lo bisa. Kan saya ngomongnya gitu. Tujuannya satu, mencari yang terbaik. Bukan dalam rangka menantang perdebatan, bukan. Tapi mencari yang terbaik. Dan kepentingan terbaik itu bukan kepentingan kita, tapi kepentingan masyarakat. Nah, sebagai penutup jadi, kalau kita memang umat Islam, dan kita betul-betul memegang la ilaha illallah, kita betul-betul menegakkan asyhadu alla ilaha illallah, dan as-salatu imaduddin gitu posisi. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Maka mari kita tarik relasi peribadatan kita sesuai dengan petunjuk Rasul, sesuai dengan perintah Allah. Lalu dalam peribadatan itu kita tarik dalam rangka muamalah, sehingga amar ma'ruf nahi munkar bisa kita tegakkan. Dan kita tidak dalam rangka cuma sekedar ahli ibadah, tapi ahli muamalah, kita nggak jelas malah. Demikian akhir dari pendengar radio dan pemirsa radio TV. Salah menjadi tanggung jawab saya, dan karenanya saya memohon maaf dari Allah dan dari seluruh pendengar radio serta pemirsa radio TV. Dan kalau benar bukan karena saya, tapi karena kehendak Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.